Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aryoso dari kelas 12 MIPA 3, siswa SMA Negeri 10 Kota Bogor. Pada tugas fisika kali ini yaitu tentang rangkaian arus arah. Di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan judul dari praktikum saya pada tugas kali ini, yaitu judul praktikumnya itu cara membuat lampu warna-warni atau menggunakan 3 warna sederhana. Dan adapun juga dari tujuan melakukan praktikum ini, yaitu percobaan ini atau praktikum ini dilakukan untuk yang pertama, mengamati dan mengetahui ciri-ciri muatan listrik. Yang kedua, mengasah keterampilan tangan untuk memanfaatkan barang elektronik yang tidak terpakai. Pada praktikum kali ini juga memuat landasan teori tentang rangkaian arus arah, yaitu diantaranya 1. Karena sumber arusnya berasal dari listrik rumah, ya di sini saya berada di rumah saya yang berarti pakai listrik rumah, maka dapat dikategorikan bahwa praktikum ini itu lebih berfokus pada arus DC atau direct current. Dan yang kedua, arus arah atau yang disebut juga arus DC adalah aliran searah muatan listrik dengan arah yang konstan atau tetap, yang artinya juga muatan listrik akan mengalir dari kutub yang negatif ke kutub yang positif. Yang ketiga, dilansir dari Physics Libertex, arus DC atau direct current konstan dalam perubahan waktu dan hanya berubah pada saat arus dinyalakan atau dimatikan. Yang keempat, arus DC ini juga berlandaskan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk terlaksananya praktikum ini yaitu diantaranya 1. Botol pot plastik yang ukurannya itu 250 mm, dan yang kedua itu adalah 1 adaptor USB yang sudah dipotong bagian kepalanya yang merupakan turunan dari kabel yang ini saya udah potong sehingga menjadi seperti ini yang bagian situ. Lalu yang ketiga itu adalah 1 resistor, nanti kita ambil aja resistor 100 ohm ini satu saja untuk praktikum ini. Lalu yang keempat itu adalah 1 solder. Untuk penggunaan solder ini harus digunakan dengan hati-hati, kita tidak boleh menggunakan solder ini atau memegang pada bagian sini ketika sudah dicolokkan ke listrik. Lalu untuk yang kelima itu adalah lampu LED 5 mm dengan warnanya itu adalah merah, hijau, dan biru. RGB di sini 5 mm. Kita menggunakan satu saja. Lalu yang keenam itu adalah port USB. Ya, port USB. Di sini kita untuk mencolokkan adaptor USB ini ke sini nanti jikalau kita sudah memasangkan adaptor USB ini ke botol pot 250 mm ini. Lalu yang ketujuh itu adalah 1 pisau. Ya, pisau yang gede ini tidak dianjurkan karena lebih dianjurkan lagi pisau yang lebih kecil. Lalu untuk yang ke-8 itu adalah 1 tang lancip seperti ini. Lalu yang ke-9 itu adalah 1 kunci Inggris yang nanti digunakan untuk sebagai penyangga daripada untuk pemasangan USB ini. Lalu yang ke-10 itu adalah 1 pulpen yang digunakan untuk menyesuaikan tempat adaptor USB itu ke dalam bagian tutup botol ini. Nanti kita sesuaikan USB-nya. Lalu yang ke-11 itu adalah lem tembak beserta isinya, jangan lupa. Jadinya ini lem tembak beserta isinya, dan jangan lupa untuk tidak memegang seperti ini jikalau kita sudah mencolokkan lem tembak ini ke arus listrik tersebut, karena di sini juga akan panas yang akan membuat tangan kita menjadi melepuh jikalau kita memegang di bagian sini ketika dalam keadaan memegang atau mencolok listrik kepada arus listriknya. Oke, kembali, dan 1 tempat penyangga atau wadahnya untuk kita untuk menaruh seperti ini. Nanti kunci Inggrisnya ya buat taruh sini aja sebagai tempat wadah dari penyangga tersebut. Oke. Lalu timah. Ya, timah nanti kita akan menggunakan timah ini dengan
secukupnya saja. Langsung saja kita masuk ke langkah cara pembuatan lampu warna-warni tersebut. Cekidot. Oke, sekarang kita berada di langkah kerja. Hai semuanya. Sekarang untuk langkah kerja yang pertama, kita pertama siapkan satu resistor 100 ohm, satu lampu LED 5 mm, satu botol plastik ukuran 250 ml yang sudah dikasih gambar sesuai dengan permukaan adaptornya ya, seperti ini, menggunakan pulpen. Lalu kita siapkan juga satu pisau. Untuk penggunaan pisau yang sangat besar ini sangat tidak dianjurkan karena dapat melukai tangan kita atau diri sendiri, sehingga kita tidak dapat melakukan praktikum ini. Dan untungnya saya ketika melakukan praktikum ini tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi saran saya lebih baik menggunakan pisau yang lebih kecil saja. Kemudian kita membolongi permukaan tutup botol tersebut menggunakan pisau sesuai dengan gambar yang sudah dibuat menggunakan pulpen. Langkahnya seperti ini. Sekarang masuk ke langkah kedua. Jika sudah dibolongi seperti ini ya, seperti ini, selanjutnya kita masukkan saja adaptor USB ke permukaan tutup botol yang sudah dilubangi tersebut menggunakan pisau. Langkahnya seperti ini. Jika sudah, maka langkah kedua hasilnya seperti ini. Langkah ketiga yaitu siapkan satu lem tembak ya, seperti ini. Lalu lem pinggiran adaptor USB yang sudah dipasang dalam permukaan tutup botol tersebut hingga rapat, kemudian didiamkan beberapa detik. Langkahnya seperti ini. Ketika sudah menyelesaikan langkah ketiga, sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita menguji terlebih dahulu lampu LED 5 mm nya guna untuk mengetahui kutub negatif dan positifnya. Langkahnya seperti ini, dan tidak lupa juga kita harus menyiapkan lampunya tersebut. Oke. Inilah hasil dari langkah keempat, bahwa lampu telah menyala. Sekarang sudah di langkah yang kelima. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu satu solder dan panjang timah yang kurang lebih seperti itu. Kemudian siapkan juga satu resistor yang tadi belum dipasang dan satu lampu LED 5 mm yang juga belum dipasang tetapi sudah diuji cobakan dan hasilnya juga nyala. Kemudian siapkan juga tadi adaptor USB yang sudah dipasangkan ke permukaan tutup botol 250 ml dan dipasangkan ke penyangga. Kunci Inggris di situ sebagai penyangga. Oke. Ya, seperti itu. Lalu kita siapkan buah timah yang panjangnya seperti itu. Kemudian kita nanti lakukan penyolderan pada bagian atas adaptor yang kemudian terlebih dahulu disolderkan menggunakan timah, yaitu resistor 100 ohm, kemudian lampu LED 5 mm nya. Langkahnya seperti ini ya. Jika sudah melakukan langkah kelima, maka hasilnya akan seperti ini.
bahwa adaptor yang sudah dipasang di tutup permukaan sudah tersambung dengan resistor beserta dengan lampunya karena proses penyolderan tersebut. Hasilnya seperti ini. Langkah ke-6, jika sudah melakukan penyolderan, lampu beserta resistor yang sudah tertancap di atas adaptor USB dipasangkan badan botol 250 ml tersebut. Langkahnya seperti ini. Jika sudah, hasilnya maka seperti ini, lampu sudah menyala dan siap untuk menerangi kamar. Kita sudah ada di penghujung langkah, yaitu langkah ke-7, yaitu ada bahan yang bersifat opsional, yaitu name tag. Name tag di sini berguna untuk menambah nilai terang lampu dan membuat nama. Cara memasangnya gampang, yaitu tinggal ditempelkan saja. Langkahnya seperti ini ya. Dan inilah hasil dari langkah ke-7. Lampu sudah siap untuk dinyalakan dengan warna yang menambah nilainya lebih terang lagi jikalau kita dicoba di ruangan yang sangat gelap. Lampunya berwarna-warni, sangat bagus ya. Oke, kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan tadi yaitu adalah pada alunan praktikum sudah terbukti bahwa arus arah atau direct current atau disingkat itu DC, arus DC merupakan muatan listrik yang akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oke. Pada perubahan arus DC atau direct current akan terjadi jika arus dinyalakan akan menyala atau dimatikan arus akan mati, tetapi konstan pada perubahan waktu. Jadi itu adalah kesimpulannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan baik pengucapan atau kata-kata yang berkenan mengganggu di hati para penonton. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.